Selamat siang, nama saya Ahmad Lani, petani dari Cirebon Timur. Saya menanam bawang merah, sayuran, serta jagung manis. Usia saya 48 tahun. Saya sejak bertani sejak tahun 95, itu saya sudah mulai bertani. Perkenalkan, nama saya Sasdirin, asal dari Ciledug, umur saya 48 tahun. Saya bertani sejak tahun 2013, saya petani bawang merah. Nama saya Jajang Suherman, saya dari Lembang, kampungnya Kampung Cibedug gitu. Saya nanam ini brokoli seperti burkol kayak gitu, sayuran lah. Awalnya satu berdagang. Setelah saya berdagang, sambilannya dari petani, setelah saya dirasakan jadi petani, ada hasilnya, saya jualannya itu dilepas. Saya fokus ke bidang pertanian, karena di bidang pertanian sangat menjanjikan yang saya rasakan. Tantangan seorang petani adalah bermacam-macam, di tantangan dari hama, ada penyakit, di faktor harga. Ya, di faktor harga kadang-kadang kalau di petani kan, kalau banyak di pasaran, yang contohnya bawang, kalau banyak di pasaran, kalau sudah panen raya pasti murah, Bu. Ya, kalau di penyakit seperti ada fusarium, antraknos, bermacam-macam lah, kita dengan menggunakan fungisida. Kalau di hamanya ada ulat, epsigua, litura, kita pakai insek. Alasan kami sebagai petani, petani itu adalah sebenarnya usaha yang sangat menguntungkan, Bu. Artinya begini, dengan pola tanam yang benar, pemupukan juga oke, aplikasi peti juga bagus, itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam jangka waktu yang pendek. Makanya investasi di pertanian itu lebih cepat menghasilkan. Itu yang paling saya semangat ya. Terus kalau tantangannya untuk saat ini memang lebih banyak. Artinya petani sekarang itu dituntut harus pinter segala-galanya dalam budidaya, segi pemasaran juga itu harus. Ya untuk sekarang, Mbak, soalnya agak susah juga ya diprediksi gitu ya. Masalah, iya gimana ya, Mbak? Sebab bingung juga, soalnya hamanya banyak, Mbak. Kadang-kadang kena becek, lalat buah juga banyak gitu. Jadi buat pengendaliannya ya agak lumayan juga sih gitu. Jadi untuk perubahan cuaca yang sangat drastis ini serta pemanasan global, jadi ledakan hama dan penyakit itu sangat banyak di tanaman, Bu ya. Contohnya untuk eksigua pada musim kemarau, terus lituranya juga. Nah, kalau penyakitnya itu tanaman itu pada musim hujan itu sekarang ada fusarium, stempilium, antraknos, altepo, altenopori, dan lain sebagainya. Itu yang sangat sekarang justru sudah mulai menyerang ke tanaman kami, kalaupun memang di awal musim hujan. Biasanya penyakit-penyakit itu biasanya di bulan 1 sampai bulan 4. Nah, sekarang di bulan 11 pun sudah mulai ada serangan seperti itu, Bu. Itu yang kami ketahui sampai sekarang, Bu. Dalam budidaya tanaman, Bu ya, kita itu mengacu kepada ada GAP dan SOP-nya, Bu. Artinya kebutuhan pupuk, kebutuhan air itu memang harus tercukupi juga, serta perlindungan terhadap tanaman itu harus memang benar-benar akurat. Artinya insektisida sesuai dengan kebutuhan keadaan di lapangan. Seperti misalnya kalau eksigua kita menggunakan inseknya apa, misalnya kalau misalnya penyakit kita fungisidanya apa. Itu yang kami lakukan agar kami bertahan dan bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Itu yang kami lakukan.
Ya buat kemarin-kemarin gitu, pernah saya juga kena ulet atau iput itu hamanya. Kita pakai, yang penting pengobatannya rutin aja Mbak gitu. Soalnya kita kan punya pengamatan sendiri, misalnya kalau setiap hari di kebun, kita kan harus ya dilihat apa penyakitnya apa gitu. Paling gitu doang Mbak. Biasanya di kami itu rutinitas pengamatan. Setelah tahu ada ulat atau ada penyakit, kita kalau untuk ulat kita menggunakan abamectin, indosakab, clovirnafil. Kalau untuk penyakit itu pakai kita azathromycin, depoconazole. Baik, dalam budidaya tanaman khususnya bawang merah sayuran itu memang sangat harus bisa dilakukan dengan baik. Dalam artian kita harus ada PHT sebelum kita mengeksekusi pemakaian pestisida. Kita PHT dulu, kita keliling dulu, kita kontrol sejauh mana penyakit itu dan hama itu. Apakah si hama dan penyakit itu sudah di atas ambang pengendalian atau masih belum? Kalau sudah di atas, kita baru dieksekusi dengan menggunakan, kalau misalnya untuk hama seperti Exigua, Litura, kita bisa menggunakan dengan plasdiamid seperti cyantaniliprol, tetaniliprol, terus dengan emamectin benzoat. Itu yang kami lakukan. Dan untuk penyakitnya kita bisa menggunakan fungisida, contohnya seperti difenoconazole yang kontaknya bisa dengan mancozeb, dengan benomil, setelah dengan azoxystrobin. Itu yang kami lakukan. Nah, setelah seperti itu, di efikasi seperti itu alhamdulillah bisa terkendali, baik itu untuk hama dan untuk penyakitnya. Itu sangat-sangat kami terbantu sekali seperti itu Bu. Tapi dengan catatan, dari semua produk itu baik insek maupun fungi, itu memang harus ada rotasi. Gunanya apa? Supaya resistensinya kita lebih ditekan. Jadi tidak terjadi resistensi yang sangat berlebihan. Itu yang kami lakukan. Ya seperti dibilangin tadi Mbak, kita dilihat dulu apa yang ada hamanya di tanamannya kita itu gitu. Apakah kita perlu insek, apakah kita perlu fungi gitu kan. Kita harus dilihat dulu sama tanamannya gitu. Jangan salah sampai kita memilih produk gitu maksudnya. Biasanya di kami itu rutinitas pengamatan. Setelah tahu ada ulat atau ada penyakit, kita kalau untuk ulat kita menggunakan abamectin, indosakab, clovirnafil. Kalau untuk penyakit itu pakai kita azathromycin, depoconazole. Untuk membeli pestisida itu satu, kita kenali serangannya dulu Bu. Kalau misalnya hama itu pestisidanya seperti tadi kayak ya kita bahan aktifnya emamectin benzoat ya, itu harus tahu labelnya dulu, sasarannya dulu untuk apa. Nah terus kalau untuk penyakit kita pun beli fungisida sama, jadi kita jangan asal beli saja. Kita seperti misalnya penyakitnya Alternate pori, kita beli yang sekelasnya difenoconazole dan azoxystrobin. Itu yang harus kita kenali Bu, biar apabila nanti diaplikasikan itu tepat, artinya bisa mengobati penyakit itu tidak menular ke yang lainnya. Itu yang kami lakukan. Jadi kami para petani itu sangat sudah mengenal bagaimana kita memilih, kita mengaplikasikannya, kita menggunakan beliaunya kayak gimana, waktunya yang tepatnya gimana. Itu sudah petani itu sudah pada pintar mengenal seperti itu. Itu yang kami lakukan Bu. Sebelum kita menggunakan itu alat semprot tadi kan Mbak, kita kan harus cuci tangan dulu, terus pakai sarung tangan, terus pakai APD juga gitu, terus pakai masker biar kita sehat lah gitu. Setiap hari kan ke situ ke kebun, makanya kita harus sehat gitu. Bagaimana caranya kita mau sehat? Otomatis kan kita harus melindungi diri dulu gitu.
Saya mandi dulu, setelah saya baru pakai APD pelindung diri. Setelah aplikasi saya cuci tangan, terus mandi supaya kita sehat dan bersih. Biasanya kalau kami beli insek itu kan ada label kita supaya memahami jenis golongannya dan sasarannya. Setelah kita supaya tepat sasaran dan supaya tanaman kami aman. Ya. Baik, kenapa kita harus membaca label? Karena di situ ada aturan dosis konsentrasi per hektarnya, Bu. Kalau kita tidak membaca label, kita berarti menggunakan pestisida itu kadang-kadang di bawah rekomendasi dan di atas rekomendasi. Jadi itulah gunanya, dan memang wajib pestisida dalam sebuah produk pestisida itu harus mencantumkan label, konsentrasi, dan yang jelas cara kerjanya itu yang harus kita pahami, Bu. Itu yang kami lakukan seperti itu, Bu. Kalau misalkan kita pakai sprayer itu kan kalau habis dipakai itu harusnya dicuci gitu kan, terus dilap pakai busa atau kanebo kalau ada. Itu kalau udah kering baru kita simpan gitu, biar nanti pas dipakainya enak lagi gitu sprayernya. Kami para petani selalu merawat alat-alat kami, Bu, ya, baik itu sprayer, khususnya sekarang kan sudah zamannya sprayer elektrik, Bu. Jadi satu, setelah kita memakai kita harus rawat, kita bersihkan dulu, terus kita simpan. Dan yang menjadi catatan kami selalu mengganti nozzle itu 6 bulan sekali, Bu. Alasan kami kenapa? Dengan kita rutin mengganti nozzle 6 bulan sekali, satu, untuk nozzle yang ukuran dropletnya 200 sampai 200 mikron itu lebih efektif dan lebih ngabut, makanya lebih kena di tanaman. Terus kedua, daya efikasinya untuk pestisida lebih bagus. Itu yang kami lakukan, makanya kami selalu merawat alat-alat pertanian seperti itu. Dan yang perlu kami perhatikan adalah cara menyimpan alat-alat elektrik itu jangan di bawah tanah, minimal harus ada tatakan seperti di atas. Ya kita pakai kayu, pakai apa? Karena apa? Yang namanya elektrik itu kalau kena lembab atau basah biasanya cepat rusak di alat-alat pertanian. Makanya kami sarankan selalu menyimpan di tempat yang kering. Itu yang kami lakukan, Bu.